Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 18 September 2023, Pekan Biasa ke-24. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 7, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mohon pertolongannya. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabat mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi, atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dari awal mula Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan. Dan Injil hari ini memperlihatkan bahwa kehendak Tuhan tersebut nyata ketika Yesus melayani siapa saja, termasuk perwira yang mungkin seorang Romawi penjajah Israel. Tuhan memperhatikan semua umat manusia. Lagi pula kita percaya bahwa Tuhan itu satu dan Dia adalah Bapa kita. Itu berarti Tuhan adalah Bapa semua umat manusia dan kita adalah satu keluarga. Tuhan memperlakukan semua manusia sebagai anak-anaknya. Cara pandang Tuhan ini adalah kabar baik yang perlu kita wartakan kepada semua orang. Sebenarnya kita dapat melihat sesama seperti Tuhan melihat mereka. Contohnya dalam hal berdoa. Ketika kita dalam perjalanan, entah itu dengan bis, kapal atau pesawat, kita berdoa tidak hanya bagi kita atau golongan kita, tetapi juga bagi semua penumpang. Jika ada satu penumpang mengalami kecelakaan, itu berarti penumpang lainnya mengalami hal yang sama. Berdoa bagi semua orang
termasuk mereka yang berbeda agama dengan kita, adalah sesuai kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah dan jagalah para pengendara. Semoga mereka selalu sehat saat mengemudi kendaraan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.